Dia pun melahirkan dua anak saat kondisinya tetap tertidur dan tak sadarkan diri. Setelah dua anak ini diberikan kepada istri raja, sang istri raja pun menyuruh koki kerajaan untuk memasak dua anak ini. Halo, dengan Fikar di sini. Pasti sebagian besar dari kita tahu tentang cerita Sleeping Beauty, yaitu kisah seorang putri yang tertidur bertahun-tahun lalu diselamatkan oleh seorang pangeran. Tapi sebenarnya nih teman-teman, cerita asli dari Sleeping Beauty ini begitu suram dan tidak semanis yang di sini sajikan. Jadi cerita ini aslinya ditulis oleh Giambattista Basile pada tahun 1634. Ini adalah versi paling awal sebelum akhirnya dibuat ulang oleh Disney. Jadi mari kita bahas. Jadi cerita versi aslinya ini, suatu hari ada seorang raja yang baru memiliki anak bernama Thalia. Anak ini sangat cantik teman-teman, dan tentu si raja sangat sayang dengan si Thalia ini. Pada saat si Thalia lahir, si raja ini memanggil beberapa peramal dan orang-orang pintar di sekitar kerajaan. Para peramal ini pun meramal si Thalia dan bilang kalau si Thalia ini suatu hari nanti akan mati karena terkena rami. Jadi rami ini semacam serat tumbuhan yang dibuat seperti tali ya. Karena sang raja ini takut dan parno, akhirnya si Thalia ini tidak diperbolehkan untuk keluar dari istana atau sekedar keluar ke taman. Si raja ini sama sekali tidak memperbolehkan. Waktu pun berlalu dan si Thalia ini sudah mulai menginjak usia remaja. Ya selayaknya anak remaja yang ingin tahu banyak hal, Thalia ini pengen keluar dan pastinya dia sangat bosan ya karena bertahun-tahun dia tinggal di istana dan dikurung di dalam istana. Tapi tetap saja si raja ini tidak memperbolehkan Thalia untuk keluar sedikit pun. Ya namanya umur-umur segitu memang lagi pengen-pengennya jalan-jalan atau sekedar nongkrong ya. Sampai suatu ketika nih ada seorang nenek yang sedang memintal benang di luar istana. Thalia ini tak sengaja melihat nenek tersebut dari jendela kamarnya yang berada di atas. Dan Thalia pun tertarik dengan alat yang digunakan si nenek ini ya untuk memintal benang. Akhirnya Thalia memutuskan memanggil si nenek untuk masuk ke atas dan meminta untuk mengajarinya memintal benang tersebut. Dan ketika sudah masuk dan bertemu si nenek, si Thalia ini bersemangat sekali. Dia ingin sekali belajar bagaimana sih caranya memintal benang tersebut. Dan sampai dia ini tidak sadar kalau ternyata benang tersebut mengandung serat rami. Akhirnya rami tersebut masuk ke dalam jari tangannya dan dia tergeletak, tidak sadarkan diri. Apa yang ditakutkan si bapak pun terjadi ya. Jadi si raja ini shock dan sedih. Pada akhirnya orang-orang dan termasuk si raja ini mengira kalau si Thalia ini sudah meninggal. Lalu sang raja ini memakaikan gaun yang begitu indah pada tubuh Thalia dan membaringkan jasadnya di atas tempat tidur yang mewah untuk terakhir kalinya. Karena sang raja ini terus bersedih dan trauma, akhirnya dia memutuskan untuk pindah dan meninggalkan istana tersebut. Sedangkan jasad Thalia ini tetap di sana seorang diri. Beberapa tahun kemudian ada seorang raja yang sedang berkelana. Raja ini sudah memiliki istri dan dia berkelana bersama para pasukannya serta seekor burung elang peliharaannya. Saat asik berjalan, tiba-tiba dia melewati istana si Thalia ini dan melihat istana Thalia ini begitu terbengkalai. Si raja ini akhirnya memutuskan untuk mengecek istana tersebut dan dia menyuruh burung elangnya untuk melihat di atas. Waktu berlalu dan burung elang ini tidak merespon saat raja ini memanggilnya kembali. Akhirnya si raja ini bergegas untuk cek istana tersebut sendirian. Dia meminta sebuah tangga kepada para pasukannya dan dia mulai menaiki istana tersebut. Sesampainya di atas, si raja ini terkejut. Dia melihat sosok Thalia yang tak sadarkan diri sembari tertidur. Si raja ini terpesona oleh kecantikan Thalia dan dia memutuskan untuk mendobrak jendela lalu masuk. Si raja ini benar-benar terpesona dan dia hilaf ya. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk meniduri si Thalia ini. Memang raja kampret ini ya. Setelah melakukan aksinya, si raja kampret ini meninggalkan tubuh Thalia sendirian di istana tersebut. Dan dia kembali ke kerajaannya. Beberapa bulan berlalu dan si Thalia ternyata hamil teman-teman. Dia pun melahirkan dua anak saat kondisinya tetap tertidur dan tak sadarkan diri. Setelah dua anak ini lahir, mereka mulai mencari ASI dari si Thalia ini. Lalu datanglah si peri penolong yang mengarahkan bayi-bayi ini ke ASI Thalia. Tapi salah satu bayi ini salah menghisap. Bukannya menghisap ASI, tapi malah menghisap jari tangan Thalia. Dan dia menghisap jari tangan Thalia dengan sangat kuat.
Sampai akhirnya rami yang tertancap dalam jari Thalia ini keluar dan Thalia mulai sadarkan diri. Lalu dia melihat ada 2 bayi di tubuhnya. Tapi bukannya si Thalia ini kaget ya dan bertanya-tanya ini anak siapa atau ini punya siapa. Justru si Thalia ini langsung menyayangi kedua anak tersebut. Dan lebih anehnya lagi nih, jadi setelah Thalia ini melahirkan, si Raja Kampret ini memiliki niat untuk kembali ke istana dan kembali melakukan perbuatannya tersebut kepada si Thalia. Tapi sampainya di sana, si raja ini malah kaget, sudah melihat Thalia siuman dan menggendong 2 orang anak. Si raja ini pun menjelaskan ke Thalia kalau dialah yang sudah menyebabkan Thalia ini memiliki anak. Lucunya nih, bukannya marah, si Thalia malah jatuh cinta ke raja ini. Si raja pun akhirnya berjanji pada Thalia untuk membawa Thalia dan anak-anaknya ini suatu hari ke kerajaannya. Akhirnya sang raja pun kembali pulang dan pamit. Sesampainya di kerajaan, si raja ini mulai aneh. Dia suka melamun sendiri, suka mengigau saat tertidur, dan berkali-kali dia tuh mengigau. Si raja merasa kalau dirinya ini jatuh cinta dengan si Thalia ini. Istri si raja pun curiga dan memanggil asisten raja. Dia mengancam akan membunuh asisten raja tersebut jika tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya sang asisten pun menceritakan semuanya kepada istri raja ini. Dan sang istri pun menyuruh si asisten ini untuk mengambil 2 anak milik raja ke Thalia. Si asisten pun mengambil anak tersebut dengan alasan si raja yang menyuruhnya. Thalia pun senang dan berpikir kalau si raja ini sangat sayang dengan anak-anaknya sampai si raja ini mau mengambil anaknya. Dan Thalia pun memberikan anaknya kepada asisten raja tersebut. Setelah 2 anak ini diberikan kepada istri raja, sang istri raja pun menyuruh koki kerajaan untuk memasak 2 anak ini. Tapi ya karena koki ini tidak tega, akhirnya koki ini menitipkan 2 anak Thalia ini ke istrinya si koki di rumahnya dan menggantinya dengan domba. Malam harinya raja pun makan dengan lahap hidangan tersebut. Sang istri pun puas dan menyindir raja kalau apa yang dia makan adalah sesuatu yang berharga miliknya. Tapi karena keenakan ya, si raja ini tidak sadar kalau dia ini disindir. Akhirnya raja pun muak karena terus-menerus disindir oleh istrinya. Dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Lalu raja pun menyendiri, tapi dia masih tidak sadar dengan sindiran-sindiran istrinya ini. Akhirnya sang istri raja pun kembali menyuruh asisten raja ini untuk menjemput Thalia. Sesampainya di kerajaan, Thalia ini disekap dan akan dibakar hidup-hidup oleh istri raja ini. Dan Thalia menjelaskan apa yang telah terjadi sampai dia bisa melahirkan 2 orang anak. Tapi istri raja ini tetap tak percaya dan terus menyalahkan Thalia. Istri raja pun menyiapkan api besar lalu menyuruh Thalia untuk melompat ke dalam api tersebut. Tapi sebelum melompat, Thalia meminta untuk membuka gaunnya. Karena gaun Thalia ini begitu indah, si istri raja pun mengiyakan permintaan Thalia ini. Satu persatu gaun mulai dibuka dan setiap kali dia dibuka, si Thalia ini berteriak kencang untuk mencari pertolongan. Sampai pada akhirnya si raja ini datang dan melihat apa yang terjadi. Akhirnya si raja kampret ini menyelamatkan Thalia dan menyuruh istrinya yang harus melompat ke dalam api. Istrinya pun bercerita kalau si raja telah memakan anaknya sendiri pada saat itu. Lalu si raja ini syok dan memanggil koki kerajaan dan berencana akan membakar si koki ini juga. Tapi si koki pun berkata kalau dia tidak memasak anaknya, tapi menukarnya dengan 2 ekor domba pada saat itu. Singkat cerita, koki ini pun pulang untuk mengambil anak raja dan si Thalia ini. Lalu raja pun membakar istrinya ke dalam api. Dan raja kampret ini hidup dengan Thalia beserta anak-anaknya. Mind blowing sekali. Tapi bukan hanya itu saja teman-teman. Di dalam cerita ini masih ada sebuah quotes di akhir cerita yang berbunyi, keberuntungan bisa datang kapanpun, sekalipun Anda sedang tertidur. Ya itu tadi cerita asli dari Sleeping Beauty yang ternyata begitu kelam dan mind blowing ya. Jadi kalau menurut kalian sendiri, siapa nih yang salah? Dan bagian mana yang mengganggu pikiran kalian? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyaksikan dengan seksama.